Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas parasa Yitro. Yitro atau bahasa Inggrisnya Jethro. Kemarin saya dapat berkat yang besar dari hambanya Pak John. Jadi karena parasa itu sangat luas Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pembahasan Torah itu sangat luas sekali cakupannya. Nah, saya akan menekankan kepada maksud Tuhan memberikan Yetro ini datang kepada Moshe. Nah, Yetro ini berkali-kali dalam terjemahan ini, sebelumnya sebaiknya saya akan bacakan supaya kita lebih gampang menangkapnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Keluaran 18 ayat 1 sampai 7, kemudian saya sambung dengan ayat 17 dan seterusnya. Dan Yitro imam di Midian, ayah mertua Moshe, mendengar semua bahwa Elohim telah berbuat bagi Musa dan bagi Israel umatnya ketika Adonai membawa Israel keluar dari Mesir. Dan Yitro ayah mertua Moshe membawa serta Zipora istri Moshe setelah dia menyuruhnya pulang, dan kedua anak laki-laki perempuan itu yang salah satunya bernama Gersom. Sebab ia berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan nama yang seorang lagi Eliezer, sebab katanya, karena Elohim ayahku adalah penolongku dan membebaskan aku dari pedang Fir'aun. Dan datanglah Yitro ayah mertua Musa kepada Musa dan anak-anaknya dan istrinya itu di padang gurun, di tempat ia berkemah di gunung Elohim itu. Dan berkatalah ia kepada Moshe, aku Yitro, ayah mertuamu serta istrimu dan kedua anakmu bersamanya telah datang kepadamu. Ayat 7, lalu keluarlah Moshe untuk menyambut mertuanya itu dan membungkuklah dia dan menciumnya, dan mereka saling menanyakan kabar keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah itu. Dilanjutkan ayat 17. Dan ayah mertua Moshe berkata kepadanya, perkara yang engkau perbuat itu tidaklah baik untukmu. Pastilah engkau akan sangat lelah, baik engkau maupun umat ini yang bersamamu. Karena perkara itu sangatlah berat bagimu. Engkau tidaklah akan mampu melakukan sendirian. Sekarang dengarlah akan suaraku, aku akan menasihatimu, dan Elohim akan bertemu engkau besertamu. Engkau mewakililah umat ini di hadapan Elohim, dan engkau bawalah perkara itu kepada Elohim. Dan engkau mengajarkan mereka tentang ketetapan dan Taurat itu, dan buatlah mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dan engkau harus memilih orang-orang yang mampu dari antara umat itu, yang takut akan Elohim, orang-orang benar yang membenci kecurangan, dan engkau tempatkan orang-orang itu atas mereka sebagai pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan mereka itu mengadili umat itu pada setiap waktu, dan terjadilah setiap perkara besar mereka akan membawanya kepadamu, dan setiap perkara kecil mereka akan mengadilinya. Dan biarlah membuat ringan pada dirimu, dan mereka menanggungnya bersamamu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Pak Yitro datang membawa Zipora, istrinya Moshe. Saya osilasi kadang Moshe, kadang Musa. Sama aja karena di terjemahan ini pakai Musa, sedangkan kita biasa menyebut yang dengan lafal yang asli ya, Moshe. Karena di dalam artinya Moshe itu ada jelas punya makna tersendiri, yaitu diselamatkan dari air, saudara. Ini luar biasa bahasa Ibrani. Karena itu kita semua suka belajar bahasa Ibrani. Dan Yitro ini juga kemarin diungkapkan bahwa Yitro itu sebenarnya dikatakan kan di sini ayah mertua, ya, ayah mertua dari Moshe. Nah, ada di dalam etnis di Indonesia ini yang memanggil bapak mantu, ya pernah dengar ya, bapak mantu, bukan anak mantu tapi bapak mantu. Artinya memang hubungan kekeluargaan ya antara menantu dan mertua. Nah, ini hubungan inilah yang sering diidentify dengan sebutan
menantu atau mertua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ternyata juga Yitro itu adalah juga Rehuel, imam yang di media. Kalau kita secara surface saja, secara di permukaan memang seperti itu. Dan juga kemarin ada juga disebut nama Hobab. Ternyata itu sama. Kesaksian di dalam ada terjemahan Targum Targum Yerusalem dan Targum Yonatan. Itu menegaskan bahwa ternyata Yitro itu sama dengan Rehuel. Yitro namanya baik, bagus. Disebut sebagai the friend of God atau sahabat Elohim. Atau juga dalam bahasa Ibrani-nya kita kenal Yadid Adonai, ya, kerabat atau sahabat atau teman, ya, friend of God. Sedangkan dia juga punya artinya His Excellence atau yang mulia. Di Indonesia, bahasa Indonesia suka dibilang yang mulia atau yang terhormat. Di dalam court atau di dalam persidangan selalu dikatakan yang mulia, ya. Atau yang kalau dikatakan yang dihormati itu seperti levelnya tidak terlalu tinggi, ya. Tapi kalau dikatakan yang terhormat. Nah, kalau terhormat itu kan superlatif, ya. Itu sangat dihormati. Seperti di dalam bahasa Yunani ada yang tokoh murid Rabi Shaul adalah namanya Theophilus yang mulia, yang mulia. Theophilus itu sebenarnya artinya Theo itu Theos itu Elohim, terus filio atau kasih, sebenarnya kekasih Elohim. Ya, Theophilus, ya, kekasih Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mempermasalahkan itu, tetapi kita akan lebih melihat apa maksud Tuhan menyuruh Yitro atau Rehuel. Nah, Rehuel tadi ada artinya juga dalam bahasa Ibrani, bagus juga Rehuel. Rehuel itu apa kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian? Rehuel, L-nya itu tentu Elohim. Rehuel artinya sebenarnya sama dengan Yitro, sahabat Elohim, orang Keni, dari suku Keni di Midian. Nah, Rehuel ini dalam bahasa Ibrani memang dikatakan juga sama artinya, Yadid Adonai, friend of Elohim. Dan dia imam di Midian. Kemarin saya diskusi sama istri saya, imam atau priest atau kohen. Ini kan menimbulkan sesuatu yang perlu diselidiki. Imam kan konotasinya adalah orang yang hidup yang melayani di bait suci, ya, sebagai pemimpin lah di bait suci, ya. Nah, maka disebut kohen. Jadi di bait suci itu imam itu ada derajatnya atau ada tingkatannya, ya. Yang pertama kan kohen hagadol, kemudian kohen atau kohanim, kemudian baru Levi, dari Levi itu baru Israel, ya. Nah, itu ada tangga tahapan seperti itu. Nah, kohen bait suci di Midian. Kalau kita melihat waktu, kita tarik garis waktu bahwa itu ternyata itu belum, Mose aja belum membuat miskan, ya, belum membuat kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu maket atau mininya bentuk bait suci, ya. Nah, apalagi bait sucinya belum ada. Bait suci Salomo itu baru didirikan berapa ratus tahun kemudian. Nah, sekarang kalau kita melihat imam di Midian, tentu belum ada imam yang dari Tuhan kita, ya. Tapi kok namanya Rehuel. Nah, saudara, Rehuel ada pakai L, Elohim, ya. Rehu apa Pak John kemarin? Rehu, ya.
Ya, Rehu friend sahabat ya. Yitro pun sama begitu. Rehu El. Nah, El kan Elohim. Lalu kita bertanya lagi, loh Elohim, apakah Elohim sudah lebih dulu berpihak? Ya berpihak, saya bilang keberpihakan kepada Midian. Nah ternyata itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang sering mengaburkan pemahaman kita. Bahwa kata El itu belum tentu menunjuk kepada Adonai Elohim itu. Makanya di dalam parasha ini ada penekanan yang di Asyara Hadefarim atau Asyara Hadefarot 10 firman atau 10 word 10 kata-kata. Yang pertama itu dikatakan Anochi Adonai Elohecha Asher Hotseticha Me'eretz Misraim Mibet Avadim. Itu jelas identitasnya. Akulah Adonai Elohimu. Ya, akulah, dan itu tidak ada yang lain. Adonai Elohimu. Ya, kata itu sama. Tetapi ini kok ada lagi Elohim. Elohim yang mana? Ternyata Elohim itu banyak. Kalau kita lihat di kitab Yeremia 10 ayat 10, ya, Jeri 10 ayat 10, itu dikatakan Adonailah, Yahweh Elohim yang benar. Artinya apa? Banyak Elohim Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini muncul pengajaran yang mengaburkan, oh Tuhan itu satu. Cuman dipanggil dengan nama-nama yang lain atau siapa segala macam. Tuhan itu satu katanya. Tuhan itu sama lah. Tuhannya si A, Tuhannya si B sama. Ya. Saya sering bergaul dengan orang-orang kiai, ustadz, haji itu sering Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi mereka berpikiran begitu, sama, semua sama. Tuhan itu sama. Tuhan itu satu. Ya. Tidak, Saudara. Tuhan itu banyak. Di dalam Tawarikh dikatakan Kikol Elohim Ha'amim Elilim Ve Adonai Samayim Asya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Hasyemlah yang menjadikan langit. Nah itu pasti banyak, Saudara. Orang di India ada banyak dewa Tuhannya banyak. Ya kan? Banyak sekali Tuhannya. Karena itu kita perhatikan ini bahwa Tuhan mau menunjukkan identitasnya bahwa Anochi Adonai Elohecha Asher Hotseticha Me'eretz Misraim Mibet Avadim. Pada tahapan pertama dia mengenalkan pribadinya, ya, pribadinya. Anochi, akulah. Nah, tapi kemudian yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Asher Hotseticha Me'eretz Misraim Mibet Avadim. Keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, Saudara. Nah, ini identitas, ini yang perlu kita pegang kuat, Bapak Ibu Saudara. Banyak Elohim di dunia ini, tetapi Elohim yang mana? Yang dia menyatakan namanya, oke, namanya disebutkan ya. Tapi kita tidak memusingkan namanya karena udah 20 tahun kita ada yang muter-muter soal nama terus sampai sekarang. Tetapi kita lebih kepada spesifikasinya, pribadinya Tuhan itu apa, ya kan? Lalu kita juga kenali maksud Tuhan menyuruh umatnya pergi, ya. Let my people go. Dia punya maksud apa, Bapak? Aku mengeluarkan engkau, ya kan, supaya apa? Beribadah. Beribadah dari kata avodah. Maka dari kata avodah itu ada efet Adonai. Atau pelayan, avodah atau maka disebut pelayanan, melayani atau kebaktian, serve gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menetapkan supaya umat ini dibebaskan supaya beribadah. Pertama ibadah mereka di Bamidbar, di padang gurun. Ya, di situ Tuhan menempa. Sebelum 10 word atau Asyara Hadefarot itu ditulis di dalam Keluaran 20, tetapi Tuhan sudah mengajarkannya itu. Tuhan mengajarkan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya Anochi Adonai Elohecha.
Dan ini di dalam kekristenan itu tidak masuk kepada 10 hukum itu ya. Saya pakai 10 hukum atau 10 perintah, 10 firman. Sebenarnya ada 10 firman. Itu tidak masuk. Akulah Adonai itu enggak masuk di situ. Paling lo yihye laka Elohim akirim almanai lo dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini penekanan yang sangat spesifik dan ini bagus sekali untuk kita pegang. Dan yang kedua adalah menunjukkan cara kerja Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Supaya apa? Beribadah. Seringkali kita ada dalam perbudakan, bondage, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan apa? Pekerjaan kita, dengan bahkan pelayanan pun kita kadang-kadang itu menjadi juga memperbudak kita. Ya, tapi tujuan Tuhan yang paling utama adalah supaya umatnya itu beribadah kepada Tuhan. Ya, Saudara, bentuk-bentuk ibadah itu kemudian Tuhan atur di dalam Torah, ya, bagaimana cara beribadah, apa yang harus dipersembahkan dan sebagainya. Makanya ketika Kain dan Habel belum tertulis Torah, tapi dia sudah tahu. Tuhan memberikan apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak. Contohnya dalam persembahan, ya, beribadah dengan persembahan, membawa persembahan. Habel tahu, dari mana dia tahu? Ya, dari mana dia tahu dia pilih itu? Nah, tentunya itu Tuhan ajarkan. Baik itu dalam bahasa tutur, ya kan? Dari leluhur itu ada dorfador diajarkan terus dari generasi ke generasi dengan bahasa tutur, ya. Sebelum ada yang tertulis. Makanya kita bersyukur Tuhan bawa terus kita tadinya kita pegang, enggak ada itu Torah lisan tuh enggak ada, ya kan? Sampai sekian lama. Terus kemudian Tuhan bukakan mulai, ternyata ada Torah lisan atau Torah ya, Torah yang peh itu mulut. Jadi yang di lisan diucapkan. Tapi juga ada yang kita selama ini kita pegang yang buku adalah Sbiktaf, Torah Sbiktaf, kitab ya yang dibukukan. Nah, sekarang kita tahu bahwa itu ada bersama-sama. Itulah makanya sebelum ada kitab Torah itu atau gulungan Sefer Torah itu ya atau Megilot itu Tuhan sudah kasih tahu, ajarkan. Ya. Buktinya waktu kepada Mose sampai 3 kali naik ke Gunung Sinai itu, ya, itu Tuhan mengajar face to face dengan Mose 40 hari lamanya. Ya. Turun lagi dia bawa 2 loh batu itu ketika melihat penyembahan di situ di kaki bukit itu, akhirnya Mose marah, dia lemparkan hancur. Gitu dia dipanggil naik lagi, ya kan? Dipakai ini ditulis lagi yang baru. Itu oleh jari Tuhan sendiri. Karena ini sangat oksimoron. Kalau dikatakan Torah itu udah nggak berlaku. Torah itu itu perjanjian lama, itu untuk orang Yahudi saja. Torah itu bukan untuk kita. Kita orang perjanjian baru, kita nggak perlu Torah. Loh, yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri kok dikatakan nggak berlaku. Sedangkan yang sekarang yang dicetak ribuan versi, ratusan versi yang sering menyimpang masuk dari subjektivitas penterjemahnya. Nah, akhirnya itu jadi doktrin itu yang seringkali menyimpangkan pada aslinya dan akhirnya bilang dibuang itu Torah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan itu yang Tuhan kasih sendiri, dari mulut Tuhan sendiri dia ngomong dan dengan jari Tuhan sendiri. Apakah ini tidak dipandang penting, Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur hari ini kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu Tuhan menekankan. Nah, terus itu ada di dalam ada 2 hal yang Tuhan ajarkan memakai Yitro, ya, atau Rehuel ini. Tapi enggak sebut Rehuel di situ. Yitro aja, kita ngikutin teks. Yitro aja yang datang menemui Mose, dia bawa Sipora dan 2 anaknya, Gersom dan Eliezer. Gersom itu artinya ger itu menyeberang. Ya, menyeberang. Jadi dari iman lama kepada iman yang baru maka disebut Gersom. Kita juga disebut sebagai Gerim. Kita tidak lagi goyim, ya kan, goyim tapi kita gerim.
Ya, dari ada ger tosaf dan ada juga ger sadik. Ya. Nah, kalau ger tosaf itu ya orang yang menyeberang dari agama politeisme menyembah pada monoteisme, itu disebut gerim atau ger. Tapi kita tidak berhenti di ger tosaf, tetapi kita masuk pada ger sadik. Ya, sadik, benar, righteous, dan itu yang Tuhan bawa kita terus, Bapak Ibu. Secara daging kita bukan Jewish. Ya, saya pakai ini, saya bukan Jewish, Saudara. Potongannya aja kurang, apalagi jahitan, Saudara. Jauh ya, Saudara. Saya pernah ada dicecar dulu 20 tahun lebih, 30 tahun yang 20 tahun yang lalu. Oh, Wahyu tuh mau jadi Yahudi segala macam. Potongan aja nggak dapat, apalagi jahitannya ya jauh. Tapi kita bersyukur Tuhan memanggil itu. Nah, Tuhan juga memakai Pak mertua dari Moshe ini datang. Dia imam di Midian. Ternyata kita tahu sekarang bahwa di Midian itu bukan rumah Tuhan, bukan Bet Elohim, bukan Bet El ya, tetapi itu kalau dalam bahasa itu disebut Kuriakon, rumah berhala. Karena ternyata belum ada bait suci, belum ada kohanim yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau itu pun ada, tentunya sekarang kita tahu bahwa itu bukan imam dari Elohim yang Maha Tinggi. Nah, tapi dia melihat ini pekerjaan. Jadi Tuhan tuh dilihat bukan hanya dipahami, bukan hanya namanya saja, tetapi dari perbuatannya. Bukan saja dari identitas nama, tetapi juga dari pribadinya, dari ajarannya, dari perbuatannya. Nah, Yitro melihat itu, dia mengakui, Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya ada satu Elohim yang benar. Ya kan? Dia sebutkan Adonai Elohim. Yang dibedakan dengan ilah-ilah atau Tuhan yang dia layani sebelumnya. Nah, itu satu titik balik atau satu yang disebut dengan paradigm shift, ya, pergantian paradigma. Karena dia melihat selain dia nyatakan namanya, tetapi perbuatannya. Aku tahu karena Tuhan berbuat yang dahsyat di tengah kamu, seperti lagu terlihat dengan Yamim, dengan tangan kanan, ya, yang teracung. Nah, Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan dia bayar dengan sangat mahal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada umat budak ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dia melakukan 4 langkah di dalam, maksud saya dalam Keluaran 6, ya, yang dengan kata aku akan. Nah, ini Tuhan membayar, Saudara. Dirincikan kemarin itu bahwa dengan 10 tulah itu betul-betul tepat sasaran. Tuhan nembak kepada 10 objek itu dengan kekuatan Tuhan. Semua dikalahkan satu dewa air, apa itu yang Sungai Nil jadi darah, itu ada dewanya dihantam di situ. Terus dewa kutu atau belalang atau campak atau apa, ya kan, segala macam, sampai 10 yang terakhir yang dia yang bilang aku keturunan dewa Ra, ya kan, nggak mungkin bisa kalah dengan Tuhanmu, ya kan, siapa Tuhanmu itu gitu kan. Tapi akhirnya kesombongannya itu dihancurkan juga dengan dibunuhnya anak-anak sulung Mesir, Saudara. Ini pukulannya sangat telak, Saudara. Udah nggak bisa lagi, udah. Tadinya dia ulur-ulur. Oke. Sebelum sampai kepada tulah yang ke-10. Oke, pergi. Tapi boleh cuman yang laki-laki aja. Yang istri dan anak-anak dan ternaknya nggak usah. Itu dipisahkan, Saudara. Iblis mau memisahkan keluarga kita. Ya, keutuhannya mau dipisahkan. Dengan banyak hal, Saudara. Banyak hal. Bahkan hal-hal yang indah, yang manis sekalipun itu bisa memecahkan rumah tangga lembaga yang Tuhan inginkan, Saudara. Ya, yang Tuhan ingin supaya umatnya hidup di dalam satu
komunitas yang terkecil itu adalah di dalam keluarga. Itu pun mau dihancurkan. Biar laki-laki saja pergi, boleh. Oke. Terus masih lagi dihantam lagi dengan, oke deh kalau gitu, boleh deh pergi beribadah laki-laki, anak perempuan. Tapi cuman di padang gurun. Jangan sampai pergi jauh gitu. Terus masih ditahan-tahan. Begitu itulah yang ke-10, saudara. Udah dia udah enggak berdaya lagi, saudara. Nah, itulah Tuhan kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kita. Kepada bangsa Israel, bangsa budak, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak waktu Yosef di sana, mereka tinggi di Goshen, ya kan? Kehidupannya enak. Kemudian terjadi setelah Yosef enggak ada, mulai turun dia. Dari istilahnya kalau punya tanah itu luas itu tadinya SHM ya. SHM dari tanah SHM ya. Kemudian diturunkan lagi, oh itu jadi HGU. Hak guna usaha aja tapi tidak ada kepemilikan, satu saat kembali ke negara. Kemudian akhirnya apa? Ngontrak, saudara. Akhirnya dari ngontrak turun lagi jadi budak, dulos. Efet. Ya. Nah itu tekanan di situ. Maka Tuhan mendengar jeritan umat ini. Mendengar teriakan. Lalu Tuhan apa? Ingat kepada covenant. Nah ini saudara. Tuhan itu bergerak karena covenant. Karena brit. Karena perjanjian. Yang Tuhan telah ikrarkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakov. Kenapa Abraham jelas itu keturunannya tidak bias, tetapi jelas Abraham, Ishak, Yakov. Nah, jadi ada yang memasukkan, pokoknya keturunan Abraham kan ada lagi anak-anak yang selain Ishak kan ada, bahkan dia lebih tua, ya kan? Ismail pun namanya bagus, Shema Elohim mendengar, ya kan? Elohim mendengar, namanya bagus juga, ya. Tapi ketika Abraham bilang, Tuhan, ya bahasanya Elai, Tuhan, kalau boleh Ismail juga boleh disebut dengan keturunanku gitu. Tapi Tuhan bilang, no, tidak, di Kejadian, tidak. Tuhan jelas katakan, tidak, keturunan dan perjanjianku hanya melalui Yitzhak. Ya, Yitzhak, atau orang sana bilang Iska gitu. Yitzhak artinya tertawa. Itu garis itu jelas Tuhan berikan. Jadi kita nggak ada keraguan lagi, nggak ada ambigu, nggak ada kebimbangan. Jelas Abraham, Ishak dan Yakov itu perjanjian Tuhan. Nah, Yakov atau akhirnya disebut Israel. Nah, Israel yang ada sekarang ini yang memakili garis itu, saudara. Maka kemarin kami berdiskusi di sana di JDC sana ya, Jakarta di Garden City gitu sih sana ya. Kita ngomong lama bahwa memang Tuhan itu spesifik jelas, tidak ada keraguan lagi, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh digoyang lagi istilahnya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tujuan Tuhan membebaskan umatnya diperbudakan dari itu adalah untuk beribadah. Di padang gurun, kemudian langsung gambaran itu diajar dulu, dilatih di padang gurun, sekian tahun, 40 tahun itu bukan maksud Tuhan kok muter-muter ngapain gitu. Padahal kalau diambil jalan lurus itu hanya 2 minggu perjalanan gitu ya. Tetapi ini kok sampai 40 tahun. Apa? Tuhan punya maksud. Di situ Tuhan bikin sekolahan, saudara. Bikin madrasah, dari kata midras atau pengajaran. Di situ diajar bangsa Israel dari mentalitas budak kepada mentalitas safa, saudara. Laskar, ya kan? Daripada laskar, tadinya budak sekarang jadi laskar. Karena itu Tuhan tuntun mereka. Tapi yang Tuhan taruh di tempat paling tinggi prioritas adalah beribadah, Bapak Ibu Saudara. Beribadah, avodah. Seringkali di komunitas kita, aduh avodahnya di mesianik nih panjang. Terus kita pakai bahasa Ibrani segala macam. Akhirnya orang jengah ya. Orang jengah dan orang bosan atau orang akhirnya menghindari.
Saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa, kita kasih yang lengkap aja. Kalau orang mau milih YouTube itu, di YouTube, aku mau pilih yang ininya aja, yang avodahnya, yang ibadah sidurnya aja gitu. Nah, walaupun itu sedikit sekali yang milih itu, tetapi banyak orang juga yang memilih itu. Karena, oh ini dia ini. Ini yang Tuhan bawa, terus garis itu turun itu, benang merah itu turun melalui ini. Ibadah dengan sidur ini tidak ada di tempat yang lain, saudara. Kalau yang lain khotbah-khotbah banyak, yang khotbah-khotbah, pujian-pujian banyak yang lebih hebat dari kita, ya kan? Apapun semua lebih hebat. Tapi yang ini yang nggak ada. Maka banyak orang yang hatinya pengen cari kebenaran dan dia pengen belajar, dia milih yang itu. Aku pilih yang ini. Jadi kita harus tetap ada kasih itu, saudara. Karena apa? Itu benang merah yang terus ditarik sampai Mesias datang kali yang kedua. Dan semua yang di padang gurun yang diajarkan itu dengan simbolisme semua itu menunjuk kepada Mesias sebenarnya. Nah itu dia. Anehnya sekarang kalau Mesias itu diidentifikasi berbeda dengan Mesias yang ada di padang gurun itu, ya, maka sebenarnya what going on? Ada apa ini, saudara? Kok sekarang Mesiasnya yang diangkat berlawanan dengan yang Tuhan berikan? Padahal dari hari raya yang ditetapkan Imamat 23 itu yang mulai dari Syabat sampai 7 hari raya itu semua menunjuk kepada Yeshua HaMashiach. Menunjuk kepada Yeshua HaMashiach. Bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan di dalam setiap celah-celah di dalam Torah itu, tulisan Torah celahnya itu ada Mesias. Itu ada Yeshua. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah dengar di mana-mana. Kita dengar itu ternyata di dalam tulisan Torah itu, di sela-selanya itu ada Mesias, saudara. Aduh, luar biasa. Jadi kita semakin tahu Bapak itu siapa, dia menyatakan dirinya bukan cuma namanya saja, tetapi dengan perbuatannya yang ajaib. Maka Yitro bilang, aku percaya ini karena Tuhan berbuat baik. Kemana? Itu hal-hal rohani. Sekarang kita bawa kepada hal yang non rohani, arti kepada manajemen. Ya, pada manajemennya, dan itu diteruskan sampai sekarang. Manajemennya Yitro hebat, Bapak. Ya, kamu akan mati, kamu akan capek, apa yang kamu perbuat itu nggak baik bagimu gitu. Jadi selama ini Mose memimpin ya hampir 600.000 laki-laki saja, belum sama istri dan anak-anak, ya kalau di total 2 juta, dia tanganin sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini nggak sehat, nggak bisa begitu. Bisa kalau udah hamba Tuhan yang udah jemaatnya banyak, udah gerejanya besar, dia nggak bisa dia kerja sendiri kan gitu. Dia pilih. Maka diajarkan, langsung ditegur sama Yitro. Mose, kamu memang hebat, memang ini kamu dari hidup di latar belakang di dalam istana yang diajar untuk semuanya bukan cuma kayak rakyat jelata, kamu dalam kepintaran, dalam keahlian, bahkan dalam peperangan pun dilatih semua. Hebat, ya kan? Makanya Mose bisa memukul orang yang menganiaya budak Ibrani itu, pukul mati. Karena Mose diajarkan juga itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, diberikan tugas, kamu memang pintar, kamu memang hebat segala macam ya, tapi kamu bisa capek, kamu nggak bisa punya waktu lagi, ya kan? Karena itu pilihlah, ya kan? Pilihlah orang-orang yang cakap, orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu pemimpin 1000. Setelah itu pilih lagi pemimpin 100. Setelah saya baca, ada lagi pemimpin gocap, setelah 50. Ada lagi pemimpin 10. Nah, jadi kalau ada perkara-perkara yang kecil, ya udah selesaikan di 10 itu, ya kan. Kalau itu belum bisa clear juga, belum ada jalan keluar, naik lagi ke yang pemimpin gocap. Ya. Dari situ kalau lagi terus sampai 100 sampai 1000.
Nah, kalau sampai itu yang pemimpin 1000 pun sudah nggak sanggup, maka Mose yang menangani itu. Nah, saudara, ini jadi manajemen ya, manajemen yang diajarkan. Tuhan mau bukan hanya rohani aja kepada kita, tapi Tuhan juga mau jasmani juga kepada kita. Tuhan ajarkan, Tuhan bentuk kita supaya kita cakap di dalam dua hal ini. Yang pertama yang memang hal rohani, ini yang penting. Itulah sebabnya kita ada di sini, saudara. Ini karena hal-hal rohani. Ya kan? Kita memang dari kelompok kecil. Tapi saya berdoa, kita berdoa. Dari bangunan yang kecil ini, ya kan? Dari fondasi ini akan muncul pilar-pilar yang kokoh dan kuat, ya kan? Yang akan menjadi besar, menjadi kuat, ya kan? Sampai waktunya perkenanan itu ada, Mesias ada di tengah kita. Nah, itu Tuhan pakai luar biasa. Ya, enggak apa-apa kita kecil, yang penting kita lakukan apa sih yang kita cari kan gitu. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu katakan beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya tanamkan kepada anak-anak saya. Nah, ingat. Yang paling penting dalam hidupmu adalah ibadah. Karena itu ibadah itu, coba kita baca Bapak Ibu sekalian di Keluaran 23 ayat 25, itu penting. Tuhan memberikan sesuatu. Ayo kita baca. Keluaran 23 ayat 25, Saudara. Ayat yang sudah tidak begitu asing di tengah kita, ya kan? Bisa ada yang baca dalam versi ILT enggak? Kalau versi LAI enggak Bapak Ibu Saudara? Karena kalau yang ILT ini kadang-kadang kurang mantap. Ada kalau enggak bawa Holy Bible juga, Holy Gadget juga boleh Bapak Ibu Saudara. Mumpung sekarang belum ditetapkan enggak boleh ya Saudara. Nah. Ya, terima kasih. Itu ada pakai pasti lagi ya Saudara. Itu betul-betul nancep gitu kalau udah pasti gitu ya kan. Nah, itu memang tujuannya supaya kita betul-betul itu memperlakukan firman itu sesuatu yang pasti. Kalau kamu beribadah, pasti Tuhan memberkati. Amin. Enggak ada ya? Iya, di ILT yang ada. ILT. Makanya saya bilang kalau di TBLAI itu rasa bahasanya lebih enak karena kita sudah puluhan tahun baca itu. Nah, sekarang dengan ini masuk subjektivitas. Saya kemarin berdebat tentang ILT ini, Bapak. ILT ini di dalam 1 Korintus itu dia mengusung satu teologi dia di dalam kata itu, dengan satu kata saja itu sudah membuat satu menggiring opini kepada kita bahwa pakai kata sesering kamu melakukan. Jadi dikatakan itu akhirnya ditujukan kepada perjamuan kudus. Dikatakan sesering kamu melakukan. Nah, waktu itu Pimpronya ngomong karena dapat pesan sponsor dari pendananya bahwa pakai ini, pakai kata sesering. Jadi kita lakukan ini terus-menerus. Tadinya sebulan sekali di gereja itu, kemudian setiap minggu, setiap hari Minggu, ibarat terus minggu berapa kali pun dilakukan berapa kali juga dalam minggu itu, Saudara. Luar biasa. Karena ayatnya pakai kata sesering. Walaupun itu diambil dari bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya pakai kata S apa S gitu ya. Kalau as soon as kan secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, sesering, jadi boleh juga diterjemahkan sesering katanya. Ya, tetapi pemilihan kata sesering itu sudah ada muatan bahwa lakukan ini, perjamuan kudus. Dengan dia kasih tahu begini, karena si pendana ini ngasih tahu saya, dia bilang dia terbuka. Waktu di para
penerbit kitab suci itu, orang-orang tuh saya ada di situ, dia katakan begini, karena seseorang ini, pendana ini, dia dekat dengan Insinyur Ciputra almarhum. Dia bilang, Pak Insinyur ini ibadahnya di satu gereja denominasi tertentu. Nah dia bilang, kalau kita mau doa untuk kesembuhan, kan yang sembuh ini badan, materi, ya kan, fisik. Maka harus pakai media fisik juga. Apa medianya? Anggur dan minyak. Makanya kita dengar ada kucing sakit dipakai minyak urapan, saudara, di hidungnya. Dan di kantor, saya pernah satu kantor, ngapain pagi-pagi ini ada, pagi-pagi udah begini-begini, pas ketahuan saya dia pura-pura begini. Ya. Loh, kok basah kuyup ini, apa ini? Ternyata ada bau-baunya juga kan, bau-baunya minyak zaitun rupanya. Oh, anehnya juga saat itu di meja saya ada, waktu itu masih ada telepon biasa, terus ada komputer, ada apa, diolesin di dalam peralatan-peralatan itu, diolesin pakai minyak, Bapak Ibu Saudara. Di mejanya juga diolesin di sini, terus komputernya juga diolesin, teleponnya diolesin. Waduh, licin ini, banjir, bahaya, saudara. Bisa jatuh orang, saudara, licin. Nah, ini yang didengar. Lalu kita terjemahkan pakai ini, pakai sesering. Nah, ini kan sudah teologi. Ya, sudah dogma. Nah, itulah. Padahal saya tentang ini. Ini momentum, saya katakan. Ini momentum yang saya dapatkan dari Mesianik. Ini momentum. Bukan sembarang hari, bukan sembarang waktu, bukan harian, bukan weekly, bukan 2 minggu sekali, bukan monthly, bukan triwulan, bukan caturwulan, bukan semester, tetapi setahun sekali. Itu momentum. Dengan apa katakan? Ketika dia ambil cawan, inilah cawan perjanjian yang kuberikan padamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Setiap kali itu kalau diterjemah jadi sesering itu, waduh, itu udah beda lagi. Ya, penekanannya beda lagi. Untuk aku. Nah, tetapi ada ayat yang jelas mengatakan bahwa pada malam sebelum ia diserahkan, nah ini momentum. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan cawan dan mengucap syukur. Inilah cawan perjanjian baru oleh darahku, perbuatlah ini. Nah, itu sebenarnya ada lagi satu kata lagi, aku rindu makan Paskah ini sebelum aku diserahkan. Itu ngomong dengan dia muridnya, Yesus bilang di upper room itu, katakan, aku rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Itu momennya Paskah, yaitu jamuan seder Pesak, tidak ada yang lain. Apakah cuma itu? Oh ya, enggak juga. Kita juga melakukan lain lagi. Nah, itu kan enggak sekali. Dia bilang, iya, tapi kamu enggak tahu. Kita melakukan lagi hari yang ketujuhnya yang disebut Seudat Musia. Kita sudah melakukan 2 atau 3 kali ya. 2 kali kalau enggak salah, Seudat Musia. Tuhan bawa kita terus, pengenalan kita. Tuhan tambahkan terus. Tuhan tambahkan terus. Dari kecil kita setia lakukan. Tuhan tambahkan lagi. Bukakan lagi. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, saudara. Kita banyak Tuhan buat di dalam perintah itu. Perintah itu enggak jadi langsung jadi sempurna. Tetapi enggak. Justru Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun, diizinkan 40 tahun itu supaya ada pembelajaran, ada pelajaran di situ ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kita melihat satu rancangan besar yang Tuhan buat pada kita itu, kita semakin kagum kepada Tuhan kita. Iya. Nah, sekarang pusat pengajarannya itu apa? Tuhan ajarkan hal-hal yang itu supaya apa? Pusat dari pelajaran itu, yaitu tadi Torah. Torah itu juga ada sifat, memang Torah itu pada prioritas utama itu adalah ohef memang. Torah itu ohef. Torah itu kasih. Kasih, makanya di dalam Torah itu diajarkan untuk mengasihi. Mengasihi itu di dalam Ulangan Shema itu, ya kan? Dan di dalam Imamat
Itu kan Yesua memprioritaskan ketika ditanya Yesua, hukum apa yang paling utama, terutama dan yang utama. Dia bilang apa? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dan ada lagi yang sama dengan itu, yaitu dikatakan kasihilah ve'ahavta et lerecha chamocha. Jadi your neighbor, kasihilah sesamamu, bukan tetanggamu aja, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu jelas saudara. Ini jelas sekali. Yang pertama, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol lefavcha uvechol nafsecha uvechol meodecha. Dan kasihlah Adonai Elohimmu dengan, nah ini vertikal Bapak Ibu Saudara. Vertikal. Kemudian ada lagi yang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mispatim. Ini relasi yang horizontal. Lalu kalau kita garis simbol itu bahwa Torah itu adalah waktu Yesua maka inilah dikatakan sudah genap, sudah selesai. Apanya yang selesai saudara? Orang pikir udah selesai, Torahnya udah selesai, udah nggak perlu lagi, udah jangan dibuka lagi, udah tutup buku. Enggak, Yesua bilang ini selesai nih. Hafta ini loh. Maka diadakan karya terbesar. Itu karya terbesar di Golgota. Itu memenuhi, menggenapi Torah itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh, kita luar biasa. Kita banyak mengerti. Nah, Torah itu ya waktu pertama kali dengan itu 10 firman. Oke. 10 firman itu sebenarnya semua sangat bagus. Nanti kita bacakan bersama-sama ya. Biasanya di ibadah minggu nggak dibacakan ya? Asarah di Farod. Ya, kita baca nggak apa-apa. Hah? Oh, pernah ya. Sekarang kita baca karena memang temanya atau parasyanya memang Yitro membahas itu, khususnya di situ ya. Kemarin sudah dibahaskan yang bagian yang lain, saya bahas bagian lain, jadi akhirnya kayak jigsaw puzzle ya, melengkapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal bahwa Tuhan itu baik bagi umatnya. Nah, kita nggak cuma melihat itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di dalam ada bagian-bagian dalam kitab suci kan ada Torah, terus ada Nevi'im, terus ada itu di situ ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim, terus Hadasya. Ini rumah bangunan dari Torah itu. Jadi Torah itu nggak sesempit itu. Bahkan ada dikatakan Torah itu ada 70 layers, 70 wajah, 70 lapis, saudara. Nah itu orang gagal paham kalau dia membaca Torah hanya dengan satu kayak semata wayang. Nah, wayang itu kan matanya satu, ya. Dilihat dari sana sini itu maka disebut semata wayang. Wayang itu kan cuman bentuk yang satu itu aja, satu dimensi aja. Nah, jadi di dalam perjanjian yang diperbaharui Brit Hadasya itu juga terdiri dari pertama Besorah, ya, atau Gospel atau kabar baik Injil. Dibuat ada 4 di situ ya, Matiyahu, Yohanan, Markus, kemudian Lukas, Labib Lukas dan Yohanan. Nah, itu. Terus ada lagi juga kitab Rasuli. Nah, kitab Rasuli Rabi Shaul dan rabi-rabi yang lain. Itu juga mengambil penekanan yang sama. Jadi waktu udah semakin banyak jemaat di situ, akhirnya dia bilang kalau gitu pilih orang-orang yang bisa dipercaya dan cakap mengajar. Ya. Bukan hanya di pelayanan mimbar yang mengajar, tapi juga ada pelayanan dapur, ya. Ada juga, Saudara. Jadi dibuat semuanya pelayanan meja, table fellowship. Nah, itu dipilih orang-orang ya yang cakap. Salah satunya ada siapa? Stefanus. Stefanus itu bahasa Yunani ya. Artinya Stefano itu crown. Ya, mahkota.
Stefano itu ya. Nah, Stefanus. Nah, itu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang tidak bercacat, hidupannya benar, lurus, di keluarga nggak ada yang cacat gitu, itu dipilih. Apalagi kriteria diaken atau diaken itu, deacon itu tua-tua ya, atau majelis lah kalau di sini. Nah itu suami dari satu istri. Bukan istri satu, tapi di kota, ini masing-masing kota ada satu, bukan saudara. Istri satu, saudara. Istri satu dan terpandang dan sebagainya. Nah itu dipilih supaya Moshe nggak kecapean, saudara. Habis waktunya habis, energinya habis, ya, nggak sempat ngurus, nggak sempat olahraga terus, ya kan nggak sempat lagi, saudara. Mana ada waktunya habis, karena itu Yitro datang untuk mengingatkan. Itu tegas juga Yitro. Kamu kalau kamu begini terus kamu bisa mati. Itu bahasa saya ya, saudara. Emang iya, saudara. Bayangkan, ya, bayangkan akan menyita banyak waktu dan tenaga dan semuanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Bapak Ibu Saudara coba kita tengok. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 tes, bukan 1 tes, 2 tes, 1 2 tes. Timotius. Saya bilang apa? Ya salah. Itu kan cuma saya ngetes apakah kita memperhatikan. Ngetes doang. 2. Dan hal-hal yang telah engkau dengarkan daripadaku melalui banyak saksi, engkau percayakan hal-hal itu kepada orang-orang yang setia, yang juga akan menjadi cakap, untuk mengajar orang lain. Ya. Nah, ini juga terjemahan yang begitu, artinya juga membuat kita memikir lagi. Oh, orang-orang yang menjadi cakap gitu, menjadi cakap karena melakukan terus. Dilakukan terus. Jadi kalau kayak Pak Ben kasih pengajaran tentang roda itu ya, roda kecil memutar roda yang lebih besar, roda besar memutar yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi terus terjadi siklus perputaran. Nah, di situ diajarkan supaya dipercayakan pada orang, jangan asal doang, asal apa ya kan? Kisah 21 ayat 8. Jadi saya akan coba buka baca gitu, jangan bilang, oh nggak pernah buka Alkitab, apa yang itu firman apa kok nggak pernah buka Alkitab gitu. Udah gitu Alkitabnya bukan Alkitab lagi, pakai HP. Kisah Rasul 8 ayat 21 ayat 8 coba kita perhatikan ya di situ ya. Kalau Alkitab gini memang lama bukanya Bapak Ibu. Kalau pakai gadget kan cepat sekali. Mau versi apapun gampang. 21 ayat 8. Ada yang dapat enggak? Karena sudah biasa enggak bawa ini, Bapak Ibu datang ke sini. Coba yang bawa Alkitab book angkat tangan di sini. Nah, 1 2 3. Oh ya. Nah, enggak ada 1/4. Yang lain kalau bawa HP, semua bawa HP. Coba 21 ayat 8 apa sih bunyinya itu, Saudara? Itu benar-benar di copy paste. Oh, ini yang iya. Terus dibukain udah pas ya. Nyari-nyari enggak susah ya. Ayat 8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea, kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Artinya menunjukkan bahwa itu ada 7 orang. Dia pilih dari 7 orang. Ya, pilih nih 7 orang tambahan untuk pelayanan yang lain gitu ya. Jadi enggak semua tumplek di situ. Terus untuk hal-hal yang lain dipilih lagi. Nah, itu cara yang dipakai dari Yitro, Saudara. Dari Yitro seorang imam berhala ya, imam kalau bahasa saya sini gampang, imam kafir gitu. Ya, imam pagan ya. Nah, tapi itu manajemen yang bagus. Benar, Saudara. Ini luar biasa, ini smart nih cara Pak Yitro nih ya.
Nah, yang sekarang kita melihat lagi sekarang lebih fokus kepada bahasannya di dalam parasha ini, ya. Parasha ini ada penekankan, saya bingung. Kok parasha ini penekanannya kepada Asara Hadefarot? Saya buka-buka di Habat di mana-mana loh. Kok sama ayatnya? Terus apalagi yang di Brit Hadasah. Kok banyak yang lain? Saya catat, Saudara. Terus satu-satu saya coba cek. Wah, ini kayaknya kurang pas ini. Tapi yang lebih pas di Efesus, Saudara. Nah, di Efesus itu lebih pas. Oh, Roma aja. Roma 13. Kita Roma dulu ya. Roma dulu. Roma ini kita lihat aplikasinya ke dalam pengajaran ini, hari ini. Roma 13 ayat 10, 8 sampai 10. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Roma 13, 8 sampai 10 dikatakan, terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja kecuali mengasihi seorang terhadap yang lain, karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Taurat. Sebab engkau seharusnya tidak berzina, engkau seharusnya tidak membunuh, engkau seharusnya tidak mencuri, engkau seharusnya tidak bersaksi dusta, engkau seharusnya tidak mengingini, dan seandainya ada suatu perintah yang lain, itu sudah disimpulkan dalam firman ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nggak enak rasanya, Saudara. Enakan yang ini, coba. LI aja dah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih ya. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kasihlah sesamamu manusia. Ini semua diajarkan tentang, ternyata di situ apa yang tertulis di dalam Asara Hadefarot, Saudara. 10 firman, Saudara. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. You shall not, kamu tidak akan, tapi kalau lebih tepat jangan. Nah, ya kan? Jangan udah lebih penekanan. Kalau kamu you shall not, kamu tidak akan gitu ya. Seolah-olah oh ini keluar dari hati, ya kan. Tapi kalau jangan tuh dituding. Tapi kayaknya perlu jangan gitu ya, Saudara ya. Kita kan harus begitu kepada anak-anak pun jangan. Nah, itu pakai kata jangan. Bukan ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambal gitu, Saudara. Jangan. Kalau orang Jawa itu jangan tuh sayur. Ya. Sekarang kita akan membaca itu ya, Asara Hadefarot ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdiri. Tadi saya lewat untuk baca itu ya, yang sebelum firman itu dikatakan. Ada di teks ininya enggak ada? Asara Hadefarot firman. Ada ya, tolong munculkan. Kalau saya apal bukan di luar kepala. Kalau luar kepala enggak. Nah, apalnya ada di sini, Bapak Ibu. Ya, Asara Hadefarot bersama-sama. Anoki Adonai Elohecha Asher Hotsetika Me'eretz Misraim Mibet Afadim. Akulah Adonai Elohimu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lo yihye lecha Elohim akerim alpanai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Lo ta'atse lecha vesel. Jangan membuat bagimu patung. Lo tisha et shem Adonai Elohecha lashaf. Jangan menyebut nama Adonai Elohimu dengan sembarangan. Sakor et yom hasyabat lechatso. Ingat dan kuduskanlah hari Syabat. Kabet et afika ve'et imecha. Hormati ayahmu dan ibumu. Lo tirsak, jangan membunuh.
Lo tiknaf, jangan berzina. Lo tiknof, jangan mencuri. Lo ta'ane bereekha et sakher, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lo tahmod kol asyer lereekha, jangan mengingini semua milik sesamamu. Ya, amin, puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan menyiapkan, menyisihkan waktu kami, mengkhususkan waktu kami untuk beribadah. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik Tuhan, kami boleh memprioritaskan ibadah ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui para Yitro ini, mengajarkan supaya kami melakukan apa yang Tuhan ingin, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, yang Tuhan sudah buat satu rancangan indah dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu karena kami melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau adalah Raja kami, maka kami akan taat kepadamu. Engkau adalah Bapa kami, maka kami akan menghormati Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan firman itu terus mengiang-iang di telinga kami, Tuhan, di dalam pikiran kami, hati kami, untuk terus mengajar kami supaya kami selalu ingat, selalu kami waspada, supaya kami menjadi anak-anak yang tetap berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati saudara-saudara kami yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami, demikian juga yang tidak bisa hadir, yang beribadah di rumah melalui online. Tuhan memberkati mereka semua, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dan seluruh kehilat Tuhan ada di dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami khusus berdoa buat hamba-Mu Pak Ben dan Ibu yang ke Australia. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan, berikan kesehatan, beri hikmat akal budi, sehingga Tuhan hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan melalui kehilat yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk memberkati dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau melindungi di perjalanan, dimanapun, di hotel, dimanapun Tuhan, dan mengikuti acara Tuhan, tetap Pak Ben sehat senantiasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sisa selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.